Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara menentukan drill latihan yang tepat dan sesuai dengan taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan. Video ini saya buat karena saya tertarik dengan banyaknya komentar yang masuk bukan hanya di YouTube saya, tapi ada juga yang mengirim pesan di sosial media saya yang ingin tahu cara melatih pemain sesuai taktik dan strategi. Dan kebetulan saya belum pernah membahas di video sebelumnya, jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Pembahasan kali ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum memahami cara melatih pemain di dalam game Top 11. Oke guys, tapi sebelum lanjut lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Oke guys, setelah menelan serangkaian hasil buruk di awal musim, alhamdulillah tim saya musim ini kembali pada jalur yang tepat dengan meraih hasil positif dengan belum terkalahkan di liga dan selalu meraih poin penuh dari 9 pertandingan yang telah dilewati musim ini guys. Total tim saya sudah meraih 27 poin untuk sementara, belum pernah kalah dan belum pernah seri, dan tim saya juga cukup produktif dengan mencetak 32 gol dan hanya kebobolan 6 gol dari 9 pertandingan di liga. Hanya selisih 2 poin dengan rival saya Mitra Kapur FC yang mengumpulkan 25 poin dari 10 pertandingan. Tapi tim saya Chelsea masih mengantongi 1 laga, dan jika tim saya berhasil menang hari ini jadi selisihnya 5 poin dari posisi kedua klasemen guys. Mengembalikan performa tim yang sudah menurun terkadang GGS, gampang-gampang susah guys. Karena tidak selalu taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan berjalan mulus dan terkadang tidak cocok dengan pemain inti yang kita miliki. Untuk mengembalikan performa tim agar kembali bagus, saya melakukan uji coba taktik, strategi, dan formasi beberapa kali. Melawan tim yang kualitas mutunya lebih tinggi 15 hingga 30% dari tim saya guys. Hingga akhirnya saya menemukan racikan baru yang tepat dengan skema pemain yang saya miliki, yaitu formasi 3-2-2-3 WM. Dan untuk taktiknya sendiri saya menggunakan mental tim bertahan, fokus umpan, perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Atau jika mau, kamu bisa merubah taktik sesuai gaya kepelatihan kamu. Misalkan kamu adalah manajer seperti Pep Guardiola yang lebih mengutamakan permainan cantik yang menghibur bagi siapapun yang menontonnya. Dan tentu teman-teman tahu Pep adalah manajer kelas dunia dengan segudang prestasi ketika menangani Barcelona dengan strategi tiki-takanya. Dan Pep Guardiola pernah bilang bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Jika memang itu yang kamu suka, kamu bisa terapkan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, atau kamu bisa sesuaikan fokus dari area pemain terbaik kamu guys. Gaya umpan pendek, serangan balik mati. Dan alasan kenapa serangan balik dibuat mati karena jika kamu menerapkan atau menyalakan serangan balik, itu berarti kamu akan mengorbankan penguasaan bola dan nanti strategi tiki-taka yang harusnya berjalan bagus jadi tidak terlalu efektif guys. Dan kita bisa sesuaikan gaya tekanan dari rendah ke tinggi di babak kedua. Alasannya kenapa Bang tidak menerapkan gegenpressing sedari menit awal? Karena jika kita menerapkan gaya tekanan tinggi sedari menit awal, pemain kita akan cepat lelah guys. Dan itu sangat beresiko dan bisa jadi merugikan tim kita ketika di sisa laga pemain andalan saya kelelahan dan cedera saat pertandingan berlangsung. Jadi kita bisa terapkan gaya tekanan tinggi di babak kedua, tepatnya di menit 60. Di menit itu biasanya pemain sudah mulai menurun kondisinya. Kita bisa memanfaatkan keadaan itu dengan menekan lawan di area pertahanannya sendiri dan berharap lawan melakukan kesalahan. Sama halnya dengan gaya tackle, kamu bisa menyesuaikan juga ketika melawan tim besar. Kamu bisa menggunakan gaya tackle mudah lalu menggantinya dengan gaya tackle keras, sambil berharap salah satu pemain andalan mereka cedera. Buat teman-teman yang menonton pertandingan antara Real Madrid versus Liverpool di partai final Liga Champions, tentunya masih ingat ketika Sergio Ramos melakukan pelanggaran keras terhadap Mohamed Salah yang berujung kekalahan untuk Liverpool. Tentu itu adalah strategi kotor yang seharusnya tidak dilakukan.
oleh tim manapun. Tapi meskipun begitu, strategi tetaplah strategi. Beberapa manajer akan melakukan apapun demi menang dan mengutamakan hasil akhir daripada hanya sekedar main bagus. Dan untuk gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, atau kamu juga bisa merubahnya jaga satu-satu. Tapi risikonya pemain akan cepat lelah ketika kita menerapkan gaya penjagaan jaga satu-satu, guys. Jika kamu menerapkan strategi menyerang, kamu bisa aktifkan jebakan offset. Tapi jika kamu menerapkan strategi bertahan, kamu bisa menonaktifkan jebakan offset agar pemain bisa fokus bertahan dan tidak memberikan celah sedikit pun untuk penyerang lawan melewati pertahanan kita, guys. Tapi kembali lagi kepada teman-teman semua, karena setiap manajer punya pendapat dan pilihannya tersendiri untuk mengatur taktik, strategi, dan formasi sesuai gaya kepelatihannya masing-masing, guys. Sekarang setelah kita memahami strategi apa yang akan kita terapkan, mari kita sesuaikan lagi dengan formasi yang kita sukai. Contoh, saat ini saya menggunakan formasi 3-2-2-3 WM. Formasi ini cukup bagus untuk menyerang dan bertahan karena ada 5 pemain bertipikal bertahan dan 5 pemain bertipikal menyerang. Dan dengan formasi ini tim saya kembali ke jalur yang tepat setelah rangkaian hasil buruk di awal musim. Meskipun catatan golnya terbagi karena memainkan lebih banyak gelandang serang dalam formasi ini, yang membuat performa striker biasanya menurun ketika ada gelandang serang yang bermain bagus. Tapi tidak masalah selagi performa tim bagus dan meraih kemenangan di setiap pertandingan, guys. Al-Fatih yang biasanya mencetak banyak gol setiap musimnya, kali ini dia hanya mencetak 15 gol dan 7 assist serta 6 kali menjadi man of the match dari 16 pertandingan di semua kompetisi. Penurunan performa Al-Fatih, penyerang voucher didikan saya sejak umurnya 18 tahun, ini efek dari gelandang serang yang rata-rata ingin mencetak gol dan terkadang bermain egois. Itu terlihat dari sedikitnya assist yang diberikan oleh gelandang serang, terutama gelandang serang tengah yang ingin selalu mencetak gol daripada memberikan assist. Kemudian ketika kita ingin melatih pemain sesuai strategi yang kita tetapkan, kita bisa cek terlebih dahulu atribut setiap pemain inti yang kita miliki. Contoh, misalkan kamu suka dengan strategi tiki taka. Pastikan atribut umpan dan kreativitas pemain tengah lebih tinggi dari atribut manapun. Dan untuk drill latihannya sendiri, kamu bisa sesuaikan dengan atribut yang ingin kamu tingkatkan, guys. Contoh, umpan dan kreativitas. Dan kamu bisa memilih drill latihan seperti oper lari tembak, serangan balik cepat, dan giring bola zigzag untuk drill latihan menyerang. Sedangkan untuk drill latihan bertahan, kita bisa menggunakan drill latihan kucing-kucingan dan gunakan kepalamu. Rata-rata drill latihan yang saya pilih memiliki atribut umpan dan kreativitas. Dan jika kamu setiap hari melatih gelandang bertahan, gelandang tengah, dan gelandang serang kamu dengan atribut tersebut, otomatis atribut umpan gelandang kamu akan terus meningkat meskipun kamu tidak melatihnya secara individu, guys. Kemudian untuk melatih kebugaran dan kecepatan gelandang, kamu bisa menggunakan drill latihan fisik dan mental dan sesuaikan dengan atribut terang pemain kamu. Contoh, untuk gelandang serang atribut fisik dan mental hanya terbuka untuk kebugaran, kecepatan, dan kreativitas. Sama halnya dengan gelandang kanan atau kiri, jika kita menerapkan strategi tiki taka, pastikan atribut umpan lebih tinggi dari atribut manapun. Beda halnya ketika kamu menggunakan strategi biasa yang lebih mengutamakan umpan silang lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian playstyle juga berpengaruh. Jika kamu suka strategi tiki taka, menurut saya bagusnya kita menempatkan penyerang inside forward pada salah satu gelandang serang kanan atau kiri tim kamu, guys. Dan jika kamu suka dengan serangan dari bawah kedua sayap dan banyak mengandalkan umpan silang, pastikan kamu memilih drill latihan yang sesuai seperti permainan sayap, umpan bola mati, dan serangan balik cepat. Dan rata-rata drill latihan yang saya pilih memiliki atribut umpan silang yang dibutuhkan oleh winger. Dan yang terakhir, striker. Ada hal terpenting untuk seorang striker agar tajam, dan ada beberapa tipe striker berbeda dalam dunia sepak bola seperti yang saya miliki saat ini, yaitu striker dengan playstylist penyerang poacher. Dan jelas cara melatihnya pun sebenarnya berbeda, tapi karena kita fokus untuk melatih secara tim, saya akan membahas hal terpenting dari seorang striker agar sesuai dengan strategi yang kita tetapkan, guys. Contoh, misalkan kita menggunakan gaya tiki taka atau umpan pendek, usahakan atribut penempatan posisi, tembakan, dan penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun.
Dan kita bisa menyesuaikan drill latihan dengan atribut kunci seorang striker agar sesuai dengan strategi yang kita terapkan pada setiap pertandingan guys. Dan untuk drill latihannya sendiri, kamu bisa menggunakan drill latihan menyerang seperti teknik menembak, oper lari tembak, dan untuk melatih penempatan posisi kamu bisa menggunakan drill latihan bertahan seperti analisis video dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu contoh drill latihan yang bisa kita gunakan saat melatih striker. Atau jika ingin lebih jelasnya, kamu bisa cek video saya dengan judul cara melatih striker seperti Cristiano Ronaldo. Dan kombinasi playstylis penyerang yang cocok untuk strategi tiki-taka yaitu inside forward dan poacher atau false nine. Dan jika kita menerapkan strategi yang fokus untuk menyerang dari bawah kedua sayap, kombinasi playstylis penyerang yang cocok yaitu penyerang sayap bertipe winger dan target man. Dan untuk atribut terpentingnya yaitu kecepatan, dribble, dan umpan silang untuk winger. Salah satu drill latihan yang cocok untuk pelatih winger yaitu drill latihan yang memiliki atribut umpan silang, dribble, dan kecepatan. Dan pastikan ketiga atribut tersebut lebih tinggi dari atribut manapun. Dan itu adalah salah satu contoh drill latihan yang bisa kita gunakan untuk melatih penyerang sayap guys. Sedangkan untuk target man, saat kita akan menggunakan fokus dari bawah kedua sayap dengan umpan panjang, kita bisa meningkatkan atribut penempatan posisi, sundulan, dan penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun. Dan drill latihan yang cocok untuk penyerang bertipe target man kita bisa sesuaikan dengan atribut kuncinya guys, yaitu penempatan posisi, sundulan, dan penyelesaian. Dan untuk mendapatkan atribut penempatan posisi kita bisa mendapatkannya dari drill latihan bertahan. Dan itu sedikit contoh mengenai atribut penting beserta drill latihan yang cocok untuk posisi pemain. Karena saya adalah manajer yang suka dengan filosofi bertahan dengan fokus umpan perpaduan, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana cara saya menyesuaikan drill latihan dengan strategi yang saya terapkan saat ini guys. Ketika kita memberi instruksi bertahan dengan fokus perpaduan, itu berarti pemain akan menyerang dari area-area tertentu tergantung keadaan saat pertandingan sedang berlangsung. Dan saya juga lebih mengandalkan serangan balik cepat untuk mengejutkan lawan dan mencetak gol. Oke guys, sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Lalu pilih pemain, pilih zona. Kali ini saya akan melatih penjaga gawang, back, dan gelandang bertahan untuk berlatih bersama. Total ada 15 pemain yang sudah terpilih secara otomatis guys. Lalu klik selesai. Pilih drill. Dan saya akan memilih drill latihan pemanasan, pergangan, kucing-kucingan, latihan pressing, hentikan penyerang, dan antisipasi bola atas. Kombinasi drill latihan ini cukup bagus untuk melatih pemain bertahan saya musim ini guys. Kondisi pemain akan minus 11,25%. Lalu klik selesai. Dan untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan, kamu bisa menonton iklan singkat di sini. Tonton iklannya sampai selesai untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan yang nantinya akan sangat berpengaruh untuk tim kamu saat pertandingan. Minimal bonus latihan agar pemain kamu main bagus saat pertandingan di angka 8% untuk tim dan individu. Setelah melatih pertahanan, sekarang kita bisa fokus melatih serangan guys. Sekarang kita bisa pilih pemain lagi, kemudian pilih zona. Kali ini saya akan melatih gelandang serang dan striker bersamaan. Lalu klik selesai, kemudian pilih drill. Untuk melatih serangan, saya akan menggunakan drill latihan pergangan dan lari jauh untuk fisik dan mental. Sedangkan untuk latihan menyerang, saya menggunakan drill latihan teknik menembak, permainan sayap, serangan balik cepat, dan oper lari tembak. Kombinasi latihan ini cukup bagus untuk meningkatkan serangan tim saya musim ini guys. Dan kondisi pemain akan minus 14,25%. Lalu klik selesai. Seperti biasa, saya akan menonton iklan singkat untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan. Seperti biasa, tonton iklan hingga selesai untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan. Sekarang kita butuh sedikit latihan untuk meningkatkan bonus latihan hingga di angka 10% guys. Oke, sekarang kita bisa pilih semua pemain. Lalu klik selesai.
Kemudian pilih drill, dan kali ini saya akan melatih semua pemain menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat mudah seperti pemanasan, analisis video, dan keterampilan. Kombinasi drill latihan ini cukup bagus untuk meningkatkan bonus latihan tim dan individu. Seperti biasa, agar bonus meningkat 2 kali lebih banyak, kita bisa menonton iklan singkat lagi beberapa detik dan tonton hingga selesai untuk mendapatkan 2 kali bonus latihan. Oke guys, sekarang bonus latihan tim dan individu masing-masing sudah di angka 10%. Tapi kondisi pemain sudah menurun. Kita bisa tingkatkan lagi kondisi pemain sebelum pertandingan untuk menghindari pemain kelelahan saat pertandingan. Untuk memulihkan kondisi pemain, kamu bisa klik pusat fisioterapi. Dan jika kamu memiliki banyak poster kondisi, kamu bisa langsung tingkatkan kondisi pemain secara instan, atau jika kamu mau, kamu bisa tonton iklan singkat untuk memulihkan pemain dan menabung poster kondisi. Klik tanda plus 1 kali lalu klik gratis untuk memulihkan pemain. Lakukan cara ini khusus hanya untuk 11 pemain inti dan beberapa pemain cadangan saja guys. Oke guys, sekarang pemain inti dan beberapa pemain cadangan tim saya sudah kembali bugar dan sudah siap bertanding. Oh iya, pastikan juga sebelum pertandingan moral pemain inti dan beberapa pemain cadangan tim kamu minimal memiliki moral yang sangat baik, atau jika mau lebih bagus moralnya mantap. Oke guys, seperti itulah cara saya menyesuaikan taktik, strategi, dan formasi dengan di latihan yang tepat. Dengan kombinasi latihan tadi, tim saya kembali meraih kemenangan ke-11 di Liga musim ini melawan Reguzu FC dengan skor 1-3 di kandang lawan. Kebetulan saya tidak hadir di pertandingan kali ini, sedangkan manajer dari Reguzu FC hadir untuk mendampingi timnya tadi. Tapi untung saja tim saya berhasil menangani Reguzu FC berkat dukungan dari teman-teman. Terima kasih banyak untuk Coach Devan, Akulat, Tengkemix, dan Coach Syafaat yang telah hadir dan mendukung tim saya melawan Reguzu FC yang saat ini berada di posisi 3 klasemen Liga dengan selisih 13 poin dari tim saya. Dan untuk sementara tim saya Chelsea masih nyaman duduk di posisi puncak klasemen dengan raihan 33 poin. Oke guys, seperti itulah cara saya menyesuaikan drill latihan dengan strategi yang saya terapkan musim ini. Gimana guys? Apakah caranya sama dengan apa yang dilakukan teman-teman semua? Yuk tinggalkan komentar di bawah ini agar kita bisa belajar bareng memahami game TOP 11 guys. Oke, dan cukup sekian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TOP 11 Indonesia.